Ayat berapa? Ah, 16. ayat 16. ayat 16. Berarti sekarang dengan ayat yang mana nih? Inna batsal dari rabbika lasyadid innahu yuhyi wa yu'id wa huwa al-ghafurur rahim dzul 'arsyil majid. Fa'alu man yajid mana dia? Baik. Sekarang ayat hal ataka hadithul junud, gitu ya. Hal ataka hadithul junud, itu dia berapa? Apakah telah datang kepadamu berita tentang para tentara? Baik. Pada ayat ini lagi-lagi Allah menggunakan kata hadis. Hal ataka hadithul junud, bukankah apakah telah datang kepada kalian? Bukankah telah datang kepada kalian hadithul junud? Hadithul junud itu di sini diartikan apa? Kaum penentang, pembangkang ya. Nah, di sini Allah menggambarkan menggunakan kata hadith padahal untuk menceritakan masa lalu. Pada secara makna hadis itu adalah sesuatu yang baru, hadis sesuatu yang baru. Nah, kenapa Allah menggunakan kata hadis sementara isinya cerita masa lalu? Di sini menggambarkan Allah ingin menceritakan kejadian-kejadian masa lalu dalam versi yang baru. Kalau dulu itu ada istilahnya ribon, ya, What of DKI ribon. Ceritanya mah lama, kalau ceritanya cuma dalam dimensi nuansa yang baru. Maka Allah menggunakan kata hadis. Kemudian junud itu artinya tentara. Di dalam bahasa Arab itu tentara itu ada 3, Pak. Ada yang namanya askar, ada yang namanya juyush, jaishun, tentara. Ada yang namanya jundun, ada yang namanya jundun. Kalau askar itu tentara namun tidak dikasih senjata tajam. Itu kalau kita di kayak apa ya, kayak satpam lah gitu modelnya. Tapi jatah satpam posisinya. Kayak di Masjidil Haram itu Pak ada tuh askar. Ya, jadi bekali pentungan gitu kan. Tapi itu militer, bagian dari tentara, hanya dalam bertugas dia tidak membawa senjata api. Jadi tentara umum itu namanya askar. Ada yang namanya jais itu tentara, ya seperti halnya tentara pada umumnya, senjata gitu kan pada umumnya. Ada yang namanya jundun. Kalau jundun itu tentara khusus. Kalau kata kita apa? Kopassus ya. Jadi punya skill yang lebih, bisa segala macam senjata, strategi perang di darat, di laut. Namanya juga pasukan khusus. Kayak Densus gitu kan. Nah, yang mau masuk Kopassus kan nggak semuanya bisa tentara masuk. Walaupun tentara belum tentu bisa masuk Kopassus. Gitu. Sama dengan Densus kan nggak bisa semua juga. Polisi bisa masuk Densus, di polisi lagi. Nah, dalam bahasa Arab tentara khusus ini disebutnya jundun. Jamannya junudun. Kalau di tasbih biasa namanya Junaidi. Junaidi asal kata jundun, artinya tentara. Junaidi tentara kecil atau tentara yang paling disayang. Maka orang kalau namanya Junaidi patutnya jadi tentara. Junaidi nggak sesuai nama gitu. Ya, tapi ini sebuah nama ya. Jadi hal ataka hadithul junud. Kan Allah itu kan punya tentara-tentara, Pak. Kita sudah cerita kemarin beberapa waktu yang lalu, ya kan? Bahwa di langit sana Allah memiliki buruj. Apa buruj? Kepala.
Kembali ke awal di ayat 1. Apa? Gugusan bintang-bintang, atau diartikan sebagai apa? Base camp atau pangkalan militer. Barang-barang malaikat tuh Buruj. Nanti Allah itu suatu saat akan menurunkan pasukan-pasukan. Allah itu memiliki pasukan di langit dan di bumi. Sering itu Allah mengirim pasukan-pasukan tentara-tentaranya. Yang paling gampang seperti kita dengar cerita itu apa? Perang Badar, gitu kan? Dimana pada saat perang Badar umat Islam cuma berjumlah 300-an, sementara kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000, 1/3. Turunlah para malaikat sebagai tentara-tentara Allah membantu kaum muslimin membantu Rasulullah dalam memerangi kaum kafir Quraisy. Itu yang besar-besar, Pak. Maka jangan aneh bangsa kita ini kenapa bisa menang cuma senjata tradisional lawan penjajah yang senjata api, karena memang Allah intervensi. Allah membantu. Kan banyak tuh pasukan-pasukan santri, kiai-kiai kampung kan gitu kan. Kita bayang terus kita cerita deh segala macam kanan keramat itu karena Allah mengirim tentaranya, Allah mengirim malaikat yang nggak mau mati bacok kan gitu kan, yang kagak mau tembak macam-macam dah, yang sudah dibunuh ternyata masih hidup. Itu banyak tuh pertolongan yang Allah kirimkan melalui para malaikat. Zaman ini malaikat sudah tentara Allah. Apakah pada Allah sudah ceritakan berapa kali tentang tentara Allah, pasukan-pasukan Allah yang Allah kirimkan untuk membinasakan para kaum Fir'auna wa Tsamud, seperti hanya ketika Allah menghancurkan Fir'aun. Kita kan ceritanya kan bagaimana Fir'aun itu dan pasukannya tenggelam di Laut Merah. Sebelumnya sudah banyak Allah tunjukkan pertolongannya melalui tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa. Banyak hal, ya. Cuma tetap mereka Fir'aun dan pasukannya ingkar kepada Allah. Sama dengan apa? Wa Tsamud dan kaum Tsamud. Apa kaum Tsamud nih? Kaumnya Nabi Saleh. Di mana dulu minta bukti? Mana kalau lu Nabi bukti? Mana mukjizatnya? Bisa nggak buat kontak dari batu, gitu kan? Ya. Akhirnya dengan doa Nabi Soleh keluarlah kontak dari batu, kan gitu. Kata Nabi Soleh, nih buktinya kalau memang Allah Maha Kuasa dikeluarkan kontak dari batu. Cuma ada pesan, sehari kontak minum, sehari buat kita. Ganti-gantian tuh. Emang dasar, ya kan, serakah. Akhirnya singkat cerita kontaknya dibunuh. Kemudian Nabi Soleh berkasih peringatan, nah kau tahu loh, gitu kan? Oh itu kontaknya Allah, jangan main-main. Udah gitu ngebunuhnya bukan langsung bacok mati, Pak. Kakinya dulu, gitu kan? Diseser, butuhnya dipotong. Itu kalau kayak itu disiksa mutilasi, bukan langsung potong mati gitu, udah dibuat main itu kontak disiksa. Akhirnya mati. Datang berkah Allah kirimlah tentaranya, terjadilah apa namanya? Hujan batu. Kan gitu kan? Musnahlah kaum Tsamud. Nabi Lot sama toh pasukan apa orang-orang yang suka sama jenis. Akhirnya apa? Dilukifasi kan, mungkin dibalik, digulung habis. Banyak Allah kirimkan. Sama ketika dalam surat Yasin, Allah kirimkan malaikat. Gak banyak-banyak, satu orang, Jibril doang dikirimin. Bina sawaiki hadaramu, sekali teriak Jibril itu sekampung orang mati semua.
Ada dalam surat Yasin disebutkan tuh ini